saatnya Maidatul Hasanah dari guru kita Al-Habib Rizki yang tepat. اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، الحمد لله، الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، سبحانه وتعالى عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم ومجد وعظم على حبيبنا محمد، شفيعنا محمد، رسولنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, yang sama-sama kita sayangi, sama-sama kita hormati guru kita, beliau Habib Muhammad Syafi'i bin Idrus Al-Idrus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan badan beliau, Allah subhanahu wa ta'ala mantapkan jalannya di dalam jalan dakwah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berserta para kiayat wal gawagis wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini. Alhamdulillah thummal alhamdulillah thummal. Kok mboten dijawab, Bu? Alhamdulillah thummal alhamdulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada malam hari ini kita diberikan nikmat yang sangat besar. Apa nikmat yang sangat besar itu? Kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang bisa duduk di taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala di dunia sebelum nanti kelak di akhirat. Amin. Amin Allahumma. Alhamdulillah thummal alhamdulillah. Seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apa artinya? Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman daripada taman-taman surganya Allah, farta'u, maka singgahlah. Duduo basa kasare. Sebelumnya saya minta maaf, Bib, mboten saged basa Jawi niki. Nek basa Jawa ya engko basa Jawane Jawa Timur malah celutaan. Nggih, Bib. Mboten napa-napa nggih, Bib. Mau ngrungokke gosidahe karangane beliau, Hono cara koyo aku ndomblang plonga plongo. Iki piye maksude apa? Diwalik, barang iki diwalik iki piye? Ora mudeng blas, aku ora mudeng blas tenan, Bu. Mboten ngertos blas. Mung seketik-seketik ngeten iki. Jadi pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa ya. Enggak lama-lama kok. Saya enggak ceramah ini kan di depan saya ini sudah banyak guru-guru yang lebih di atas saya enggak mau ceramah sebenarnya, cuman imtithalan lil amr karena disuruh sama panitia makanya saya berdiri. Bu, tesih geger napa niki? Corona. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dawu mardhakum bis sedekah. Pengen tak kei hand apa? Hand sanitizer apa? Penangkal virus lah apa sembuh. Pokoknya kuwi lah. Pengen tak kei gratis. Saiki larang to ning dindi, tak kei gratis gelem. Sabdahnya Nabi Muhammad SAW, dawu mardhakum bisedekah. Obatono loro-loromu kalih sedekah. Nggih?
Kata Nabi Muhammad, kalau kalian ingin terhindar dari satu wabah, kalau kalian ingin terhindar dari satu penyakit, apa obatnya? Sedekah. Cerita. Nah ini cerita biasanya ibu-ibu seneng nih cerita nggih. Cerita. Dulu di Saudi Arabia ada orang Indonesia yang bekerja sebagai TKW. Nek TKW berarti wedok. Dia bekerja di sana karena ekonominya kurang memumpuni. Dia punya anak, anaknya baru lahir 1 bulan, dia sudah harus berangkat kerja lagi. Akhirnya dia berangkat ke Saudi. Anaknya ditinggal di rumah. Majikannya sing ning Saudi iki, majikannya yang di Saudi ini punya penyakit, Allah yafat, punya penyakit kanker darah. Sudah stadium 4. Wis nek carane tinggal pesen apa basane kene? Kijing ya. Wis stadium 4, wis tamban apa dokter angkat tangan kabeh, angkat tangan dokter. Terus pada saat orang Indonesia ini bekerja, dia sebentar-bentar izin ke kamar mandi. Sebentar-bentar ke kamar mandi, sebentar-bentar ke kamar mandi. Terus ini majikannya ini heran, kenapa nih kok orang ini ke kamar mandi terus ini kenapa? Kenapa kok bawahan saya ini kok ke kamar mandi terus ini ada apa? Terus ditanya, wahai fulanah, misal jenenge sapa? Sri Juminten, ya. Juminten tak silih jenengmu ya. Sri Juminten misal. Ten minten. Kowe iki kenapa? Kok bolak-balik teng jeding terus iki ngopo? Ana apa basane ngono, nek basane Jawa Timur nggih ngono, ngoten nggih? Nggih, basa Arabe engko tak jelasno basa Arab ya plongah, plongoh, ora mudeng malah Jawa ya toh. Takok ngono, kenapa bolak-balik teng jeding kenapa? Dia ndak mau jujur sama majikannya, ndak apa-apa kok, saya cuma sering kebelet kencing. Terus ditanya lagi, ndak mungkin kebelet kencing, ndak mungkin sesering itu ke kamar mandi. Kenapa? Ceritakan sama saya, kata majikannya. Lalu dia bilang, amit sewu majikanku, saya ini baru punya anak umur 1 bulan. Ekonomi saya kurang, suami saya tidak kerja, maka saya harus berangkat ke Saudi kerja sama sampean lagi karena tidak ada uang buat kehidupan di Indonesia, di rumah saya. Lah saya ini ke kamar mandi, maaf saya ini kan masih menyusui. Nah kalau anak saya menangis di sana, susu saya itu biasanya amit sewu tumpah-tumpah, biasanya bludak-bludak. Makanya saya sering ke kamar mandi. Ampun saru gue. Makanya sering ke kamar mandi karena sering bocor. Maka karena ibanya yang majikannya yang punya sakit kanker ini pegawainya ini harusnya kerjanya 2 tahun Bu. 2 tahun coro-coro wong pati UMR nggih. 2 tahun no, 2 tahun nggih. Kali 5 juta kali 24 bulan. Dibilang dipanggil, sudah nih kamu saya kasih gaji kamu selama 2 tahun, kamu pulang ke Indonesia, kamu urus anakmu. Nangis iki. Ngisorane iki nangis. Ya Allah, terima kasih majikanku mulih ning Indonesia. Nah, karena ini punya kanker dan bawahannya ini tadi sing wong Indonesia iki kudune kan ngurusi, dia ndak ada yang ngurusi lagi. Akhirnya dia berobat ke dokter sendiri, beli obat sendiri. Subhanallah, setelah 1 minggu kepulangan pembantunya itu ke Indonesia, dia check up ke dokter. Kata dokter, ini ndak mungkin, ini pasti check upnya salah. Kenapa dok? Kamu sembuh total dari kanker. Kanker kamu tidak tersisa sedikit pun, kata dokternya. Terus dia mikir, kok bisa sih? Kamu minum obat apa? Enggak minum obat apa-apa dok. Terus kamu ngelakukan hal apa? Enggak, saya ya tengok-tengok tok neng omah. Terus kamu? Enggak dok, saya enggak ngapa-ngapain. Pembantu saya sudah pulang, saya tengok-tengok tok di rumah. Terus dia ingat dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW, dawu mardhakum bisadaqah. Nyelametno kehidupannya satu orang, nyelamatkan kehidupannya satu orang, maka penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tersisakan. Makanya kalau mau selamat dari virus corona, banyak-banyak sedekah. Alhamdulillah tsummal alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, hadirin di dalam, hadirat di luar. Nggih, ngoten. Hadirin di dalam, hadirat di
Di luar nggih, hadir datang in masuk, hadirin di dalam. Hadir datang out keluar, hadiro di luar nggih ngoten nah. Oh mboten. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama di sini bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mau kurang semangat solawatan nih, Beb. Saya ndak lama-lama, Beb. Abis ini solawatan lagi nek ora semangat deloken. Semangat nggih? Semangat nggih? Alhamdulillah, alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menjalankan kaki kita ke tempat-tempat seperti ini, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak Bu lungguh sholawatan untuk pahala, untuk snack, untuk banyu. Ya toh? Nggih. Dikatakan dalam sebuah syair, Adimis salat ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman biduni taraddudi amaluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala nabi Muhammadin. Sallu ala nabi Muhammad. Enak tuh suaraku. Dikatakan dalam syairnya, Adimis salat ala Nabi Muhammadin, perbanyaklah terus meneruslah kalian bersalawat kepada Nabi Muhammad, fagabuluha hatman biduni taraddudi. Diterimanya salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatman, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaluna bainal gabuli wa raddiha illa salata alal habibi Muhammadin sallallahu alaihi Muhammad. Amal kita ini antara diterima sama ditolak. Allah nek banyak yang diterima, nek akeh sing ditolak. Illa salata alal habibi Muhammadi, kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, kula tak tanglet, Bu. Tanglet nggih? Nggih. Sampean sholat satu hari berapa kali? Berapa kali? 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saiki aku duwe pertanyaan sing iso tak kei HP ku, tak kei opo sing isi ning tasku iki tak kekno kabeh. Nggih? Sing iso ngacung. Ya. Saya urung Dek, wis ngacung tanyane apa urung kok. Pertanyaannya, dari tadi pagi kita subuh sampai tadi sholat isya, sebutkan berapa kali sholat kita yang diterima oleh Allah. Hah? Nggak ada yang tahu? Ya wis. Ojo salat saben dina nggih. Nggih saben dinten nggih salat nggih. Poso wae sing setahun sak wulan ya. Puasa tahun kemarin 1 bulan penuh. Siapa yang bisa menyebutkan berapa hari puasanya diterima oleh Allah, tak kei kabeh kuwi. Ayo ngacung sik ora leh berebut, ngacung. Pira? Hah? Hanya Allah yang tahu. Kula kalih panjenengan mboten ngertos diterima napa mboten niki posone kula, salate kula kalih panjenengan diterima atau tidaknya kita tidak tahu. Tapi bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsummal alhamdulillah. Pada malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau menjelaskan dari awal sampai terakhir Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedawan sangat panjang dan kita sudah banyak mendengar dari orang-orang mauidhah ceramah-ceramah tentang Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing tak takok apa hikmah-hikmah yang kita bisa dapat dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj itu adalah pertemuan kekasih dengan kekasih yang seindah-indah pertemuan yang pernah ada. Pertemuan kekasih dengan kekasih seindah-indah pertemuan yang pernah ada.
Itu adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, dibersihkan. Nah, ini yang perlu kita bunderi ini. Ini yang perlu kita bunderi. Banyak orang yang bilang Nabi Muhammad waktu dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan dari kotoran. Ini yang perlu dibenarkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak punya kotoran di dalam hatinya. Nabi Muhammad SAW maksum. Nabi Muhammad SAW makhluk yang suci. Makanya kenapa? Terus ada yang tanya, kenapa kok dibelah dadanya, dibersihkan hatinya? Disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Maulid Simtud Duror yang kita baca ini, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adhan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri sallallahu alaihi. Dibelah dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan mengeluarkan kotoran dari hatinya Nabi Muhammad, bukan. Bukan mengeluarkan kotoran dari hatinya Nabi Muhammad, bukan. Akan tetapi apa? Zaduhum tuhran ala tuhri. Sudah suci hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditambahi kesucian lagi oleh malaikat Jibril. Sudah suci, disucikan lagi oleh malaikat Jibril. Maka berangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu naik sampai ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga, ke langit keempat, sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat banyak sekali hal. Banyak sekali hal yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Nabi Muhammad SAW melihat ada orang yang apa bahasanya narik lidah itu apa? Modot ilate dituarek ini, terus diketok, tel, terus tumbuh neh, ngek, diketok neh, tel, tumbuh neh, ngek, diketok neh, tel. Lalu Nabi Muhammad SAW tanya, kenapa itu wahai Jibril, kenapa itu orang kok sampai memotong lidahnya berkali-kali, tumbuh lagi, berkali-kali tumbuh lagi. Itu adalah orang-orang yang dia memiliki ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Banyak yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai ke Sidratul Muntaha, Sayyidina Jibril mundur. Kanjeng Nabi, kula sampai mriki mawon. Duh, berkata Nabi Muhammad, ya Jibril, apakah akan meninggalkan seorang kekasih terhadap kekasihnya? Kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Apa kata Sayyidina Jibril alaihissalam, apa kata malaikat Jibril? Beliau mengatakan, kalau aku melangkah satu langkah lagi Nabi Muhammad, maka tubuhku akan terbakar. Hikmah yang kita bisa ambil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihissalam, yang hidupnya para malaikat itu ibadah kepada Allah. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wala nauma lahum. Malaikat itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak punya nafsu. Kerjaannya cuma ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau naik ke Sidratul Muntaha, apa kata malaikat Jibril? Kalau aku maju selangkah lagi ini terbakar semua tubuhku, kata malaikat Jibril. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Hadratullah, bahkan dengan terompah-terompahnya ikut bertemu dengan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setelah balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Ditanya, ya Muhammad, apa yang engkau bawa? Apa yang engkau bawa setelah jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah memerintahkan aku untuk memerintahkan kepada umatku salat 50 waktu. Bu, perintah pertama salat berapa waktu, Bu? 50 waktu. Coro 50 waktu, Bu. Sampean ora ucul apa iki jenenge? Rukuh. Mari salat
Apa tengok-tengok, sholat nih. Sholat 50 waktu Bu satu hari. Apa kata Nabi Musa? Itu berat buat umatmu, minta lagi sama Allah. Minta kurang sama Allah, turun lagi berapa kata Nabi Musa? 45 kali. Naik lagi, masih tidak kuat itu umatmu kata Nabi Musa. Terus naik turun sampai 5 kali. Nabi Musa masih bilang umatmu tidak bakalan kuat. Balik lagi sama Allah, minta sama Allah keringanan. Apa kata Nabi Muhammad? Aku malu sama Allah. Sudah dari 50 sampai 5, mosok sik kebangetan. Kebangetan men umatku kata Nabi Muhammad, mosok 5 waktu ora dijalani. Tiba rek masjid sepi. Musolah yo iku apa? Sawangan orang sing ngurusi 5 waktu, coba 50 waktu. Ya Allah. Bola. Nggih, Bu. Makanya kita harus perhatian dengan yang namanya sholat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung perihal sholat. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Hati-hati Bu, Pak. Apa meneh cah nom-nom iki? Weh, Ndul. Aja rumangsa umurmu dawa tuh sholatmu mbok bolong-bolong lho ya. Nggih. Saiki wong mati ora mandang umur. Nggih. Orang meninggal ndak mandang umur. Nek zaman biyen wis 60 mati sing teges-teges ngono. Saiki aku ki 20 tahun awak lara terus kok. Ora percaya kowe? Kandhani kok sapa sing ngomong umurku 30 takok bebmu lho 20. Rong rabi kandhani. Apa meh daftar? Boleh. Promosi sana aku beb. Ben ra suwe-suwe. Sulak kiamat ora rabi-rabi ora kawin-kawin. Nggih. Hati-hati sama yang namanya sholat. Perkara pertama yang ditanyakan di kubur nanti tentang apa? Tentang sholat, maka dijaga sholatnya. Aku kangen gosidahe bebmu. Sholat, ayo do sholat. Wong para wali wae sholat. Sholat, ayo sing bantar. Sholat, ayo do sholat. Wong para nabi wae sholat. Sholat, ayo do sholat. Wong para wali wae. Halo, para nabi wae sholat, para wali wae sholat. Lah kula kalih panjenengan apa? Nabi. Oh, tak lapor ke polisi ngaku-ngaku nabi. Wali, waduh, wali murid ya. Nggih, sholatnya dijaga. Nabi Muhammad SAW turun. Bahkan dikatakan Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad dari perjalanan berangkat sampai pulang, iku kasure tesih anget, Bu. Sampai nek mari turu, tangi, wudu, balik ning kasure wis adem kan? Ya, wis anyep, wis ora anget ya toh. Ini Nabi Muhammad perjalanan sepanjang itu masih tetap hangat kasurnya. Lalu beliau menyampaikan kepada orang-orang di sekitar beliau. Beliau menceritakan, aku malam ini berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke atas Sidratul Muntaha, turun sampai bawah, balik lagi. Aja rame, ngokke ora. Kowe ra rungokke ra tak kei rokok kowe. Ya, Nabi Muhammad cerita kepada orang-orang, aku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai balik lagi. Katanya Abu Jahal apa, Bu? Abu Jahal, Bu, ngertas Abu Jahal apa mboten? Ngertas Abu Jahal apa mboten? Pamane Nabi sing ganggone Nabi kainane Abu Jahal niku. Ngomong, ya deloken. Wong awake dhewe numpak unta ae sak wulan. Teko Masjidil Haram nih Masjidil Aqsa sak wulan, PP 2 wulan. Kowe ngomong apa? Sak wengi. Tak guyu. Basane ngono, Bu.
Tidak mungkin kita perjalanan 1 bulan pergi, 1 bulan pulang, 2 bulan PP corone. Kowe kok sak bengi, sak enakmu dewe. Abu Jahal pinter. Oh iki Sayyidina Abu Bakar iki mesti ora percaya karo ngene-ngene. Diparani langsung. Hai Abu Bakar, kata Abu Jahal. Apa wahai Abu Jahal? Aku akan sampaikan kepadamu sebuah cerita yang lucu, kata Abu Jahal. Apa cerita itu? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjawab, kamu percaya enggak ada seseorang yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, balik lagi ditempuh cuma 1 malam. Percaya enggak? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bilang, wah enggak mungkin ada kejadian seperti itu, enggak mungkin. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Emang siapa yang melakukan kejadian seperti itu? Emang siapa? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kau tahu siapa yang melakukan kejadian itu? Kata Abu Jahal. Siapa? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Beliau jawab, itu loh, kekasihmu Muhammad, orang gila yang bilang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bolak-balik 1 malam. Oh, ngoten. Jarine Abu Bakar, bosone Abu Bakar. Ngoten Nabi Muhammad dawuh ngoten. Nggih, ngomong gitu Nabi Muhammad. Ya. Oh ya, nek Nabi Muhammad yang ngomong, bahkan beliau lebih daripada hal itu, aku pasti percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Makanya dari hal itu Nabi Muhammad SAW menjuluki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan begitulah cerita Isra Mi'raj yang banyak kita dengar. Yang terpenting, hal-hal yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi Isra Mi'raj tersebut, bagaimana kita menanggapi kejadian Isra Mi'raj tersebut, bagaimana kita mengambil hikmahnya, menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan menjaga sholat-sholat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan desa-desa kita makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah yang terjadi di dunia kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kaum muslimin wal muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan hajat-hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit daripada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat menghilangkan kesumpekan-kesumpekan dari dalam diri kita berkat sholawat pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memandang kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nadrahnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan magfirahnya kepada kita, dan di penghujung akhir hayat kita semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita sebagai orang-orang yang husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kullu niyyah salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya na'imil akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.